Jatuh Pak. Tak puasa. Sini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, para ibu dan saudara-saudara semua yang kami muliakan, kita mulai kajian tafsir Al-Quran surat Yusuf ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsaliyah. Wa qala aidan man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Pertama dan utama kita bersyukur kehadirat Allah Ta'ala, diringankan hati, pikiran, tenaga kita untuk hadir dalam upaya menggapai, menerima, mengambil petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan lewat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai malam penerimaan itu dinilai oleh Allah sama dengan 1000 bulan. 1000 bulan menerimakan Al-Quran nilainya satu malam sama dengan 1000 bulan. Lawai dewi karek nompo, karek ngemplok, ora sah kangel-kangelan, usana cetakane. Lah kok yo rasa-rasa. Nah, wong Jakarta ora rasa-rasa tapi rasa-rasa. Terus sekali lagi marilah kita semangat dalam beribadah ini, termasuk ibadah. Membaca Quran termasuk ibadah, bahkan dinilai membaca satu huruf sama dengan 10 kebaikan dibandingkan mungkin sholat atau ibadah yang lain. Paling besar itu membaca Al-Quran. Bahkan Nabi mengingatkan orang yang ingin berbincang-bincang, ngomong-ngomong, berbicara dengan Allah, cukup membaca Al-Quran. Kata Nabi, man aroja ayatakallama Allah falyaqra'il Quran. Itu marilah dengan hati yang jernih, dengan hati yang ikhlas kita baca Quran ini, kemudian kita pahami arti yang terkandung di dalamnya. Surat Yusuf adalah surat yang penuh dengan penderitaan bagi Yusuf. Tapi yang baca mesti guya-guyu. Ternyata manusia untuk mendapatkan posisi yang tinggi, yang besar itu harus berjerih payah dulu. Wong juga ngarani kudu rekoso sik. Nah kepengen kepenak. Nggih Pak Dokter nggih. Dadi nek kepenak kudu rekoso sik, belajar sik. Nabi Yusuf diberi pelajaran oleh alam, justru oleh saudara-saudara sendiri memberikan gembleng aja luar biasa, dicemplung ke sumur, kemudian dijual, kemudian menjadi pembantu, akhirnya dihukum, jadi fitnah. Itulah yang dialami oleh Nabi
Yusuf jenengan mesti ra kuat. Ra kuat ra Pak? Maksudi ngalami kayak Nabi Yusuf. Kuat. Kuat enggak ngalami kayak Nabi Yusuf? Jadi akan kita ambil pelajaran saja dengan caranya yaitu kita memahami dan membacanya. Baiklah, baca Fatihah bersama, monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat ke-43. 42 ya. 43. Wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un ijaf wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat. Ya ayyuhal malau aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'burun. Monggo. Qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un ijaf wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat. Ya ayyuhal malau aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'burun. Lagi, monggo. Waqala, dan berkatalah, bersabda, karena Malik al-Maliku raja. Dikata Maliku dibaca pendek raja, nak Maliku penguasa, nak milku kepemilikan, nak Maliku malaikat. Inilah ketika kata milku itu ternyata Maliki, jadi raja Maliki. Waqala, dan berkata al-Maliku raja Mesir maksudnya. Ini sesungguhnya aku aro melihat dalam tidur. Jenenge apa, Pak? Mimpi. Di oleh tulisannya melihat, tapi melihatnya dalam tidur. Wa aro sab'a baqaratin, 7 sapi betina. Betina karena anggota yang betina. Nah, orang anggota ini jenis bakorun, sapi jantan. Di langit tae jadi lanang. Dengan terbalik. Simanin yang gemuk-gemuk,
Jadi raja mimpi melihat sapi 7 yang gemuk-gemuk, ya kulunya dimakan, disantap, dihabiskan. Sabun ijabun oleh sapi yang kurus-kurus. Ono sapi mangan sapi. Nah ning dhewe napa? Seru makan seru. Jadi anak tau sapi makan sapi. Anak iki ya padha karo bangsa Indonesia. Wong mangan wong. Orang kok makan orang, tega-teganya. Wasab sumbulatin, dan kami melihat 7 bulir, 7 tangkai gandum. Nah di sana gandum, nah di sini padi. Khudrin yang hijau, ada 7 tangkai, 7 tangkai gandum. Bokor yang besar, dan di sampingnya ada 7 pula yang kering. Ngimpi kok aneh tadi. Melihat sapi makan sapi dan melihat apa tadi, tumbuh-tumbuhan atau gandum yang hijau di samping gandum yang kering. Ya ayyuhal malau, wahai orang-orang hebat, orang-orang elit, para pembesar. Malak itu orang yang pembesar-besar, dekat pemerintah, dekat raja, dekat pemerintah, itu namanya malak. Aftuni, nah bahasa kita fatwakan, masa raja difatwakan. Kira-kira dia mengatakan ini, terangkanlah kepadaku. Nah kepada orang diatanya dengan paringi pitedah, paringi fatwa, paringi nasihat. Firuyanya tentang mimpiku ini. Mengaku ini ya apa? Mimpiku ada ya belakangnya itu firuya ya. Tentang mimpiku ini. Dengan catatan ingkutu, jika kalian semua wong gede-gede itu liruya terhadap mimpi ini, tak burun mengerti, tahu tafsirnya, tahu penjelasannya. Nak ngerti dengan tafsir ke, dengan jelas ke, dengan artek ke. Lawang gede-gede ya, besok biasanya suhu-suhu. Yang cedak raja kan suhu-suhu. Karena tidak tahu, mesti jawabnya ya, kira-kira jawabnya ya. Nah apa caranya? Ngeles, nah cara kene. Jawabnya ngeles. Inilah orang yang tidak tahu itu biasanya jawabnya ngeles Pak. Titeni wong rati jawabnya. Ono ya kena, ono ya kena. Jawabnya qalu adghathu ahlam wa ma nahnu bi ta'wilil ahlami bi'alimin. Monggo. Ahlam wa ma nahnu bi ta'wilil ahlami bi'alimin. Ulangi. Qalu adghathu ahlam wa ma nahnu bi ta'wilil ahlami bi'alimin. Qalu, mereka menjawab. Jawab ya siji-siji. Nah kene maca cerita ke siji-siji. Iki Pak siapa Pak Selamat jawab, Pak apa ini jawab tidak. Semua yang itu jawab rata-rata semua menjawab. Adwa soalan niku namung ngimpi kembange turu. Nah cara kene. Dianggap kembange turu. Adwa soalan itu hanya mimpi kembange turu atau mimpi yang apa tidak ada artinya apa-apa itu. Nah, wong Jawa ngarani kembange turu. Wa mananu, dan kami tidak mengerti bital arami bialimin, aku tidak ahli meramal mimpi yang kembange turu. Ya, tidak mengerti itu. Tidak ada nilainya apa-apa. Jelalah sing dikumpulkemu ana wong sing
asalnya ning penjara bersama, yang kebetulan selamat diberi tugas untuk membuat makanan minuman dari Raja Kelingan. Dan dulu kan disuruh pesan tapi lupa, ya toh, dilupakan oleh setan pada ayat 42 itu setan, sehingga dipesan kandakno raja yo, tapi ternyata yang dipesan itu lupa. Yusuf pemarah? Tidak, itulah sifat orang yang besar hatinya, baik itu kalau ada pesan pada orang lain lupa itu tidak perlu marah. Itu juga kita jangan biasakan marah itu tidak bagus, walaupun disakiti oleh orang lain. Ini kuncinya Pak Teti, dengan kita ini harus biasakan tidak suka marah. Sampai Nabi mengatakan lantak betul, jangan marah. Kalau orang yang hebat itu orang tidak pernah marah. Tapi yang tidak lemah itu tidak pernah marah. Diinjak, podo tangan sasi orang, ya itu yang Jawa dari ini podo tangan sasi orang wani. Itu Pak orang Jawa itu rusak. Akadu nesu weleke raja Mbak. Itu coba masalah patok di kuburan diamuk semua tadi. Lah iki Habib musuh wong Jawa, wah luar biasa ini, luar biasa. Sudah hilang jati dirinya. Itulah orang kalau sudah lupa diri, kebaikan yang lalu sudah hilang semua, musnah semua. Terus lagi, marilah kita biasakan jangan sampai kita suka marah seperti pesan Nabi. Wa qala alladzina jaminhuma wattakara ba'da ummatin ana unabbiukum bita'wilihi fa'arsilun. Itu bisa dibagi 3. Nah, yang diirit contohnya wa qala alladzina jaminhuma wattakara ba'da ummah ana unabbiukum bita'wilih fa'arsilun. Boleh dibaca seperti itu. Tapi kok nafasnya dengan daurah kalong. Baca apa adanya aja. Wa qala alladzina jaminhuma wattakara ba'da ummatin ana unabbiukum bita'wilih fa'arsilun. Diteruskan apa madik se? Dibaca seperti tadi saja monggo. Wa qala alladzina jaminhuma wattakara ba'da ummatin ana unabbiukum bita'wilihi fa'arsilun. Monggo ulangi lagi. Wa qala alladzina jaminhuma wattakara ba'da ummatin ana unabbiukum bita'wilihi fa'arsilun. Wa qala, dan usul atau maturlah alladzi orang, kata alladzi orang, alladzi sebagai namanya isim mausul, isim yang ganggu nyambung terhadap kata kerja. Naja yang selamat tidak dihukum mati oleh raja. Minhuma, dari 2 sahabat Nabi Yusuf yang di penjara itu. Wattakara, dan dia baru sadar, ingat ba'da umatin, setelah agak lama. Umatin berarti lama. Maturnya bagaimana? Ini namanya makol kaulnya. Nah, di bahasa Indonesia 3i.2 terus 3i koma di atasnya. Ana unabbiukum bita'wilihi fa'arsilun. Kula saged cerita, saya bisa menyampaikan berita kepada jenengan.
tentang takwil arti dari mimpi itu. Tapi dengan syarat kula dengan kirim kula dengan utus ketemu kali seseorang yang di dalam penjara. Tapi tolong saya dikirim untuk masuk penjara menemui seorang yang ada di dalam penjara. Siapa dalam penjara? Yusuf. Saya kelingan mungkin Yusuf. Kancane ini kebetulan di luar, kemudian dikumpulkan oleh raja untuk menerangkan tentang arti mimpi itu. Kula ada kanca sing sae, insyaallah mengerti arti mimpi itu. Nah, maka datanglah ke penjara tanpa pakai surat surat sakti karena sudah diutus raja. Dan bilang kepada Yusuf gini, Yusufu ayyuhas siddiqu aftina fi sab'i baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un ijaf wa sab'i sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat la'alli arji'u ilan nasi la'allahum ya'lamun. Yusufu ayyuhas siddiqu aftina fi sab'i baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un ijaf wa sab'i sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat la'alli arji'u ilan nasi la'allahum ya'lamun. Ulang lagi. Yusufu ayyuhas siddiqu aftina fi sab'i baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijaf wa sab'i sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat la'alli arji'u ilan nasi la'allahum ya'lamun. Yusuf, saudara Yusuf, ayat Siddiq, wahai saudaraku yang paling jujur, paling baik, paling jujur, aftina, tolong terangkan kepada kami, tolong jelaskan kepada kami, tolong fatwakan kepada kami tentang mimpi raja Pisab Ibaqaratin melihat 7 sapi simanin yang gemuk-gemuk yakuluna yang dimakan. Jadi kalau ada kata kerja jatuh dari sim nakirah itu menjadi sifat yakuluna yang dimakan. Sabun ijabun oleh jamnya aslinya yakuluna yang dimakan oleh sapi 7 kurus-kurus kepada mereka itu, tapi itu termasuk angin. Yakuluna yang memakannya sapi jabun 7 sapi yang kurus. Nasi artikan apa adanya, diartikan menurut bahasa kita. Yakuluna yang dimakan 7 itu sabun jabun oleh sapi 7 yang kurus-kurus. Wasab'i sumbulatin, dan ini dengan di atas tadi sab'a, sekarang sab'i. Sab'i ini diatafkan, digabungkan, disambung kalau fi sab'i baqaratin. Sehingga dan melihat 7 tangkai gandum khudrin yang hijau-hijau. Ukhra dan yang lain 7 juga yang bisa kering-kering. Dengan melihat di situ lali ada tajdidnya, itu maksudnya dibaca terus, dibaca ya bisa lali, boleh dibaca terus di Quran seayat itu
dengan baca terus boleh. Itu bagi kori-kori seperti Muammar ZA itu nak moco sampai beberapa ayat terus boleh, supaya dengan orang fanatik terus dimaca pendek-pendek karena bisanya pendek. Tapi Nabi pernah dawuh kalih istrinya melihat bahwa Nabi kalau membaca Quran itu berhenti pada tiap-tiap ayat, khususnya ayat-ayat pendek. Wal innal senajan pendek berhenti. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu, itu tata cara membaca Al-Quran dan pendek-pendek. Yang kedua, kalau bisa membaca Quran tuh kalau bisa mulai dari ain. Nah, Quran cetakan Indonesia ada di akhir dengan ain, sehingga itu etika maca Quran udah rata-rata kita tidak pakai etika. Mocone asal maca wae mbok sokon di wae tidak jadi begitu juga. Jadi kan kalau membaca Quran ingin ngatamke mulai dari ain berhenti pada ain, adanya tidak pada surat. Nah, juz kadang-kadang tidak berhenti pada alinea, tapi nak ain itu namanya alinea, itu etika membaca Al-Quran. Nah, cetakan Indonesia mesti ono ain-ainnya namanya ruku, tapi nak cetakan Arab tidak ada. Ini harus dipahami. Maka hati-hati yang untuk hadiah Quran dari Arab kalau baca, kadang-kadang non kecil itu kadang tidak ditulis karena wong Arab mesti iso. Awak Indonesia kan belum tentu ada non kecil sih. Nah, inilah makanya biasanya uang haji kan mendapat hadiah dari Quran cetakan Arab. Nah, itu sekali lagi perlu ditaskekan, dicocokin dengan guru yang bisa ngaji. Guru yang bisa ngaji, sebab ada guru yang tidak bisa ngaji. Guru bahasa Inggris, kadang kan guru matematika, kadang bahasa ngaji. Bahasa Indonesia bisa ya Pak. Ini sekedar saja, bukan fanatisme untuk kudu ngaji, tapi baiknya baca Quran itu harus digurukan. Bahasa Arabnya namanya musafahah, melihat dari mulut guru sehingga membacanya bagaimana kemudian diikuti. Tidak boleh autodidak baca Quran, tidak boleh autodidak. Ini harus dipahami. Tuku beli apa itu? Iqra, kiraati terus maca duit. Aku tanpa guru saya iso maca. Nah, itu tidak boleh karena mesti ada makhraj yang ora pas. Karena harus bacaan itu ada makhraj yang di tenggorokan semua. Ada 6. Hamzah, ha, kha, ain, ghin, ha. Itu di tenggorokan. Tidak boleh an-ngamta. Nah, ini kadang-kadang kita akan baca an-ngamta. Siratal ladzina an'amta. Nah, itu rusak artinya. Benar tapi rusak. Nah, itu contoh saja. Tak lamun panggo tak lamun lain maca tak lamun, tak dibaca hamzah tak lamun jadi sakit. Dan tak lamun mengerti. Ini gara-gara makhrajnya tidak pas. Itu perlu dipahami bersama-sama. Nah, wis kadung tua bisa pada ora apa-apa. Wong tua sing gelem ngaji itu berarti sadar tentang kekurangannya. Sebab mencari ilmu itu nak cara saiki jenenge long life education atau kutrubul ilma minal mahdi ilal lahdi, cari ilmu dari turun buayan sampai turun kuburan. Sebelum masuk kuburan kita wajib mencari ilmu. Sebelum masuk kuburan, wah nanti masuk kuburan, jugur ke mayat berarti orang usah. Si masuk ke kuburan, orang akan memasukkan kuburan. Ini kadang-kadang kita kan suka bantah-bantah. La'ali agar aku nanti arji'u bisa kembali ilan nasi kepada orang-orang yang menunggu di hadapan raja itu. La'allahum agar mereka semua itu ya'lamun mengerti arti dari mimpi raja. Nah, raja tampaknya antusias sekali mimpinya dan raja betul-betul
perhatian banget mimpinya karena orang baik gitu. Itu termasuk keturunan Nabi Yunus Sam. Di kitab tafsir ada namanya itu raja Mesir itu yang mimpi itu namanya Royan bin Walid bin Irwan bin Irosah bin Kiron, bukan Kiron, bin Amr bin Amlik bin Lawud bin Sam bin Nuh. Itu nama itu di kitab tafsir adanya di sini. Nah, yang penting bukan tafsirnya tapi teks aslinya itu kita mengerti. Teks aslinya. Kalau tidak hati-hati ada niat untuk membuli, banyak itu orang-orang yang beragama lain membaca terjemah langsung membuli. Itu kadang-kadang malah salah sasaran. Kita lanjutkan. La'allahum ya'lamun, agar mereka semua siapa Pak? Coba dengan kira-kira bisa nyambung enggak? Mereka semua, yang dimaksud mereka semua itu siapa? Kata yang di atas tadi loh. Siapa? Tadi kan di hadapan orang-orang besar kan? Yang dimaksud itu malak tadi, malak. Orang-orang besar tadi gendong ngerti. Nah, bahasa Arab itu seperti itu, jadi setiap kata kerja itu masih ada pelakunya kadang-kadang disimpan, kadang-kadang ditunjukkan, disimpan namanya domir, ditunjukkan namanya zohir, zohir tampak jelas. Qala tazra'una sab'a sinina da'aban fama kasattum, dal mati, dal ketemu tak itu digabung, dalil hilang, kasattum fama kasattum fadaruhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun, tak biasa. Nah, wa ta'lamun ya'lamun ta'kulun, makan. Tak ulang lagi. Qala tazra'una sab'a sinina da'aban fama kasattum fadaruhu fama kasattum, memang fa itu diputus, tidak digabung. Fama kasattum fadaruhu fi sumbulihi, non mati ketemu fa berubah jadi mem mati. Fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Jadi dengan sampai ngaji tahu artinya, benar membacanya. Banyak sekali orang yang membacanya tidak benar tapi ngerti artinya. Banyak itu bacanya kurang kali bahasa. Monggo bersama. Qala tazra'una sab'a sinina da'aban fama kasattum fadaruhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Ulangi lagi. Berkatalah Yusuf, jelaske ngene lho, mimpi itu maksudnya ini, tazrauna, kalian semua supaya bercocok tanam, bertani, bercocok tanam. Sab'a sinina, selama 7 tahun. Da'aban seperti biasa, berturut-turut. Surat bercocok tanam betul-betul 7 tahun tuh kamu nanti akan panen betul-betul luar biasa panennya. Pama kasatum, apapun yang kamu paneni, kamu tuai, kamu paneni, dipotongi. Padaru, maka tinggalkan carane ngeneni, carane maneni, tinggalkan dalam kondisi masih ada tangkainya. Nah, terus
gedengi apa nggih gedeng ya ditalani ana tangkene apa nah, itu sehingga awet saya kira iso diwet-wet sebabnya kok diwet-wet sebab pemerintahan wis nanggung jawab arep import beras Visumbuli dalam kondisi ada pada tangkainya ila qalilan kecuali sedikit mimma taklun bagian dari untuk kalian makan. Nanti menurut cerita dalam tafsir itu Nabi Yusuf itu ngajak rakyatnya makan sekali satu hari dalam rangka ini. Berbeda dengan kita kan wono arep mangan kabeh rakyatnya ramangan ben sebenarnya makan. Ini Yusuf betul-betul melaksanakan amanah penderitaan rakyat. Ini harus dipahami. Itulah pemimpin itu mikir rakyat. Orang kok mikirin rakyat supaya disembelih, bukan itu. Ini penjelasan dari Al-Quran. Sekali lagi, hasil panen itu sudah disimpan supaya awet dan masih ada tangkainya. 3 hari gesek di wetel. Nah, namun bukan berarti terus disimpan kabeh. Ila qalilan kecuali sedikit yang kau konsumsi, mesti butuh makan. Dan nanti ngadakan mengencangkan ikat pinggang dalam rangka itu semua pejabat-pejabat semua sampai raja diajak makan 1 hari sekali. Coba bayangke dengan kepengin kayak Nabi Yusuf, ora percaya. Karena dipercaya, tapi karena Yusuf sudah menampilkan diri sebagai orang yang berkarakter, punya kepribadian yang bisa dipercaya, maka raja pun mempercayainya. Kemudian kita lanjutkan. Summa ya'ti min ba'di dzalika sab'un shidadun ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun. Boleh berarti lahunna. Summa ya'ti min ba'di dzalika sab'un shidadun ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan ma tuhsinun. Summa ya'ti min ba'di dzalika sab'un shidadun ya'kulna ma qaddamtum lahun illa qalilan mimma tuhsinun. Summa ya'ti min ba'di dzalika sab'un shidadun ya'kulna ma qaddamtum lahun illa qalilan mimma tuhsinun. Summa ya'ti, kemudian datanglah mimba dzalika setelah panen 7 tahun berturut-turut yang Pak Nawang Dewa dan panen bebah yang luar biasa sampai tempat menyimpan padi tidak cukup, maka dibuatlah lumbung yang besar-besar. Sabun sidatun 7 tahun peceklik, payah. 7 tahun yang peceklik. Peceklik itu apa? Pak Suhyang keceklik apa? Sikile kesandung ya dene. Keceklik. Paceklik itu apa? Apa ya yang gampang apa Pak di paceklik? Larang pangan, larang pangan, ya, larang pangan. Larang pangan karena tidak ada hujan dan sebagainya. Perempuan yang tidak ada hujan gitu. Yakuna yang menghabiskan
menghabiskan. Maka jantung apa yang kamu simpan tadi, kamu hasil panenmu dulu dihabiskan oleh musim paceklik itu. Apa musimnya yang menghabiskan? Ya karena kebutuhan rakyat demikian apa? Akhirnya semua antri ke kerajaan untuk menerima jatah masing-masing. Ila qalilan mimma tuhsinun, kecuali sedikit yang kamu untuk jaga-jaga, untuk menjaga diri, kecuali sedikit. Semua habis dibagikan pada rakyat, kecuali sebagian yang kamu sisakan. Inilah sistem pemerintahan yang betul-betul dicontohkan Yusuf sebagai wujud sebagai wujud perhatian kepada rakyat. Ini pun pelajaran bagi kita semua. Nak jangan jadi pemimpin adalah selalu mikir rakyatnya, bukan mikir awake dhewe. Ini yang harus dipikir, bukan mencari untung sendiri. Sebab sebanyak apapun yang kita kumpulkan, pada waktunya kita tinggalkan semua. Tidak ada yang dibawa. Paling-paling yang dibawanya kain 3 lembar. Coba, kira berapa? Justru yang diamalkan, yang disedekahkan itulah yang nanti akan mapak yang kita nikmati di sana, yang kita infakkan jadi karpet, jadi yang untuk fakir miskin dan sebagainya, itu semuanya yang akan kita nikmati. Yang kita simpan terus dengan kemewahan-kemewahan justru malah menjadi beban bagi kita semua. Untuk itu marilah kami mengajak mumpung padang bulannya, mumpung padang wong belum jembar kalangane apa iki, mumpung isih urip, mumpung isih sehat, mumpung isih sempat, monggo bersama-sama. Lebih-lebih yang di masjid itu jangan sampai ngurmati sing tapi malah orang ngaji dewi, namanya seperti apa, lilin itu lilin kan menerangi orang lain tapi dia terbakar. Nah itu hati-hati. Terus lagi bukan nyindir tapi tenanan kira-kira. Saya kira demikian yang saya sampaikan, semoga habis suasananya ngaji ora ya? Betul. Enggak Pak, takbiran bur. Ada takbiran. Berai itu apa ngaji setelah bermaghrib? Tasrik Pak. Tasrik. Berai ya? Berai ya? Ya disepakati kalau nggih kepengen berai tapi harap muni berai kok dikira. Betul. Maka kita tutup bersama dengan bacaan alhamdulillah.